Pemirsa, film dokumenter ekspositoris Dirty Vote menuai kontroversi. Ada yang menyebutnya sebagai kampanye hitam, namun banyak juga yang percaya dengan isinya. Apakah Dirty Vote berisi fitnah atau fakta? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, serta analis politik Lingkar Madani Ray Rangkuti. Pemirsa, kami juga sebetulnya telah mengundang 3 pakar hukum tata negara yang tampil di film Dirty Vote, namun belum bisa hadir dalam kesempatan ini. Dan kami juga mengundang perwakilan dari TKN Prabowo Gibran serta pihak istana, tapi tidak berkenan hadir dalam diskusi ini. Saya lanjut ke Bang Ciko. Bang Ciko, Anda termasuk yang melihat Dirty Vote sebagai fitnah atau fakta? Saya rasa gini, ini saya melihatnya sebagai sebuah dugaan yang berdasarkan fakta-fakta yang dibeberkan secara konkret oleh 3 narator dalam film tersebut ya, Mbak Bivitri, Ferry Amsari maupun Bung Jana Arifin. Jadi saya melihat ini sesuatu yang seperti disampaikan oleh Pak Todung Mulya Lubis. Ini adalah film yang sangat berbasis cukup ilmiah dalam artian di situ ada fakta, dan fakta itu dilihat alurnya, dan alurnya ini bisa dijadikan acuan untuk membuat kita berpikir ada dugaan-dugaan yang cukup kuat. Kan masalah pembuktian dan lain-lain itu kan masalah lain lagi kan, tetapi sebagai sebuah film yang untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, saya rasa ini sesuatu yang baik. Tapi ini yang pasti bukan sebuah fitnah. Yang pasti bukan sebuah fitnah. Oke, apakah karena TPN Ganjar Mahfud melihat, mengalami sendiri ketika instrumen negara dikerahkan secara masif untuk memenangkan paslon tertentu? Ya, itu salah satunya. Itu sangat kami rasakan selama berbulan-bulan di musim kampanye ini. Kami menjadi korban dari apa yang dikatakan sebagai penyelewengan kekuasaan dan keberpihakan penguasa maupun aparat terhadap kepada salah satu paslon, ya paslon nomor 2, Prabowo Gibran. Nah, ini yang kami rasakan di lapangan, dan itu juga yang menjadikan kami melihat bahwa apa yang disampaikan di film ini, walaupun tadi disampaikan Pak Todung ini adalah sesuatu yang baru, tetapi sesungguhnya ini bukan hal yang baru, tetapi hal yang dirangkum secara utuh dari segala macam yang terkait dengan kecurangan-kecurangan yang disebut sebagai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Itulah ini dari sini. Oke, Bang Ray, TKN Prabowo Gibran tadi menyebut film ini adalah narasi kebencian yang sangat asumtif, tidak ilmiah. Sebetulnya kalau Bang Ray lihat dengan semua data yang ditampilkan dalam film ini, apa iya film dokumenter Dirty Vote ini tidak ilmiah? Aduh, sejak kapan film diukur dengan derajat keilmiahan ya? Itu pertanyaannya, sejak kapan tuh? Saya kira belum pernah ada satu kriteria khusus untuk menilai apakah sebuah film itu bernilai ilmiah atau tidak. Sebab ukuran-ukuran ilmiah di dalam dunia film tentu bisa berbeda dengan ukuran ilmiah di dalam dunia akademik ya, sebagaimana yang kita ketahui secara umum. Nah, oleh karena itu tidak bisa ditemplate begitu aja antara ukuran di satu segi dengan ukuran di segi yang lain. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah soal apa tadi itu, fitnah dan sebagainya. Nah, fitnah atau tidaknya itu adalah peninjauan hukum. Nah, kalau itu tinjauan hukum ya tentu mesti diproses melalui jalur-jalur yang semestinya gitu. Tetapi sebagai analisis ya, sebagai apa namanya itu ya, katakanlah misalnya kalau disebut dengan lawyer, ibaratnya dunia lawyer, ya mereka merangkai peristiwa demi peristiwa untuk menjelaskan alur peristiwa dan lalu merangkum peristiwa itu dalam satu kalimat. Apakah kalimat yang mereka sebutkan itu tepat atau tidak? Ya tentu dalam hal ini misalnya kalau di pengadilan, ya pengadilan yang memutuskan gitu. Nah, cuma mereka mengungkap berbagai peristiwa-peristiwa itu sebagai semacam rangkaian, mensistematisasinya, lalu mencoba merangkai semua peristiwa itu dalam satu kalimat.
Itulah yang menurut saya dilakukan oleh Dirty Vote ini. Nah, pertanyaannya apakah itu fitnah? Ya tinggal dilihat data-data yang mereka sebutkan. Nah, sejauh yang saya lihat data-data yang mereka sebutkan kan memang data-data yang berkembang selama ini di tengah masyarakat. Misalnya soal dugaan adanya PJ-PJ yang sepertinya cenderung punya pendukung kepada kelompok tertentu. Kan mereka tampilkan tuh contoh-contohnya seperti di mana gitu ya. Nah, ketika mereka berbicara tentang ini dan itu, ya mereka juga tampilkan contoh-contoh itu gitu. Termasuk di dalamnya tentu saja soal bansos, nilai bansos dan seterusnya itu. Itu kan semua jelas berbasis data. Dan data-data itulah yang sekarang dibaca, dirangkaikan, lalu dibuat sistematisasi untuk mencari tahu alur dari peristiwa demi peristiwa ini, apakah berdiri sendiri atau ya semacam satu rangkaian sistematis yang didesain sedemikian rupa oleh orang atau kelompok yang berkepentingan gitu. Nah, itu yang mereka jelaskan. Nah, soal apakah kesimpulannya itu tepat atau tidak, ya tidak ada wadah yang bisa menghakimi itu gitu. Tapi apakah data-data mereka tepat atau tidak, benar atau tidak? Saya kira data-data mereka adalah data yang berkembang selama ini. Kan bukan satu paslon saja yang mereka tanda kutip ya angkat datanya. Kan? Yang menyebut-nyebut nama Ganjar juga ada di dalam. Yang menyebut-nyebut nama Anies juga ada di dalam gitu. Dan sebagainya. Jadi ya mereka hanya mencoba merangkai data-data itu semua. Dan sebetulnya kan mereka tunjukkan data-data itu di dalam tampilan mereka kan. Ini loh. Peristiwa misalnya dugaan ada pejabat PJ yang tidak netral kan mereka perlihatkan rekaman videonya dan sebagainya. Apakah rekaman video Bang Rey itu dan Bang palsu Ciko, atau tidak? pertanyaan selanjutnya begini, apakah betul mereka ini hanya merangkum berbagai peristiwa fakta yang sudah terjadi di lapangan yang sebetulnya sebagian besar publik sudah tahu, atau memang betul ada motif elektoral, ada bagian yang seperti disebut Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bahwa ini adalah black campaign? Coba kita akan ulas nanti pemirsa usai jeda. Itulah kalau mau menang gampang, bagi kami enak. Kita perpanjang aja Pak Jokowi. Tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan. Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil ini harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami. Itu kan namanya black movie, black campaign. Ya kalau itu kan nggak perlu dikomentari. Ya. Ya artinya kan namanya juga black movie. Apalagi dikeluarin pas minggu tenang akhir-akhir ini. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di wacana. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Oh itu kan namanya black movie, black campaign. Ya kalau itu kan nggak perlu dikomentari. Ya. Jadi TKN menilai ini adalah black campaign gitu ya Pak? Ya artinya kan namanya juga black movie. Apalagi dikeluarin pas minggu tenang akhir-akhir ini. Akan ada. Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan. Bang Rey, Dirty Vote dirilis di masa tenang. Apakah betul ini punya motif elektoral dan termasuk bagian dari black campaign? Black campaign tentu saja harus dibuktikan dulu dengan misalnya data-datanya itu berbohong gitu. Datanya itu tidak benar, datanya itu sembarangan macam-macam. Tapi sampai sejauh ini kan tidak ada mekanisme untuk membuktikannya. Oleh karena itu nggak bisa disebut sebagai black campaign. Yang pasti kan kita tahu beberapa data yang diungkapkan itu adalah data-data yang memang sudah pernah diperiksa, sudah pernah dilihat, sudah pernah diakui oleh beberapa pihak gitu. Sehingga tidak bisa disebut sebagai data yang bohong. Ya. Karena datanya tidak bohong, ya tentu tidak bisa sementara kita sebut sebagai black campaign. Nah, apakah ini berimplikasi kepada elektoral? Ya tergantung kepada masyarakat semuanya. Apakah mereka misalnya dapat menerima fakta-fakta yang diungkapkan di dalam film ini dan alur film ini
tujuan film ini, lalu kemudian memutuskan pilihan mereka untuk melawan segala bentuk ya kemungkinan munculnya kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam pelaksanaan pilpres ini. Nah, itu semua tergantung kepada masyarakat. Sulit untuk mengukurnya apakah efek dari film ini ya berimplikasi secara serius kepada elektabilitas kandidat tertentu gitu. Nah, cuman Anda bagaimana Bang Rey, bisa berefek tidak pada elektabilitas paslon tertentu? Untuk setidaknya merekam peristiwa-peristiwa yang membuat pemilu kita ini sampai ke derajat yang disebut dengan virti, yang disebut dengan jorok itu tadi. Oke, jadi Bang Rey, menurut analisa Anda bisa tidak film dokumenter ini berdampak terutama bagi mereka yang belum memutuskan atau yang masih ragu memutuskan pilihan mereka? Bisa ya, kalau mereka memiliki semangat untuk bukan saja datang ke TPS, tetapi mereka ingin menjadikan TPS itu sebagai basis melakukan tidak kepada pemilu yang curang gitu. Tidak kepada calon pemimpin yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan. Baik. Nah, itu bisa sangat berpengaruh. Nah, saya kira sebagian besar pemilih kita, khususnya di kelompok kelas menengah, boleh jadi di kelompok Gen Z, adalah orang-orang yang menginginkan pelaksanaan pemilu itu dikelola dengan cara yang baik, benar, bersih, supaya kita memang mendapatkan pemimpin yang juga bersih di masa yang akan datang. Oke. Baik, ada juga respon dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Bapak Yusuf Kala, terkait dengan penayangan film dokumenter Dirty Vote ini. Coba kita simak bersama. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di WhatsApp. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang. Bang Ciko, kalau Pak JK bilang apa yang ditampilkan di Dirty Vote baru 25% dari kecurangan pemilu yang sebenarnya, benarkah kondisi di lapangan lebih parah dari apa yang dirangkum di film? Tentu, karena kondisi di lapangan terjadi kecurangan-kecurangan ini kan sifatnya setiap hari terjadi ya. Setiap hari ada intimidasi, setiap hari ada saja di beberapa daerah itu semacam mengingatkan untuk memilih salah satu paslon, atau bila tidak dilakukan itu apa yang akan dilakukan, ya kan, stop bansos, bahkan ada ancaman-ancaman kekerasan untuk berbagai pihak bila di daerahnya atau di TPS-nya yang akan datang itu tidak memilih salah satu paslon, dan ini terjadi setiap hari. Dan saya melihat apa yang dikatakan Pak JK ini ya sesuai dengan apa yang dirasakan oleh kami sebagai tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Kita juga nggak tahu apa yang dirasakan oleh tim pemenangan yang lain, tetapi jujur ini yang kita rasakan dari apa yang disampaikan dalam film ini kan lebih menceritakan tentang secara keseluruhan. Bila kita mau berbicara nanti ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, tetapi yang harian terjadi ini pelanggaran-pelanggaran yang terselubung, baik juga yang bisa ditindak secara hukum atau undang-undang pemilu, atau juga yang tidak bisa. Nah, masalahnya kan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mencari celah untuk tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran dalam undang-undang pemilu. Contohnya nih, besok itu ada undangan dari Kementerian BUMN untuk mengumpulkan generasi Z di salah satu mall di Jakarta, ya kan? Di masa tenang ini, dan kita tahu Menteri BUMN ini di mana dia berdiri, di mana dia berpihak, dan hal-hal seperti ini kan dilakukan dengan secara gamblang aja oleh kekuasaan. Nah, saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh saudara Menteri Erlangga. Erlangga ini kan juga ketika para akademisi, sivitas akademika dari berbagai universitas, bahkan Uskup Agung menyampaikan hal-hal dan kegelisahan yang sama. Dia menyampaikan bahwa mereka partisan. Nah, ini saya rasa kita bisa menilai, masyarakat bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Dan harapan kami ini akan meningkatkan literasi politik masyarakat film ini. Dan baik. Seperti dikatakan Bang Rey tadi, datang ke TPS untuk menghukum orang-orang yang dianggap bersalah dalam. Bang Ciko dan Bang Rey, nanti kita akan lanjutkan lagi usai jeda azan. Pemirsa tetaplah bersama kami.
kasih ya untuk masukannya. Dari beberapa yang ditanyakan tidak ada kecurangan juga. Ya kalau ada kecurangan silakan nanti dibuktikan, dilaporkan sih. Merasa dirugikan nggak sih? Saya belum nonton, biasa. Bang Ciko, jika ada kecurangan laporkan saja, kata Gibran. Tapi bukannya TPN Ganjar Mahfud kan sudah jagonya ya melaporkan segala dugaan kecurangan. Ada gunanya nggak Bang Ciko? Saya ingin jawab Mas Gibran aja. Laporkan kemana Mas Gibran? Ke aparat dan penyelenggara pemilu yang semuanya adalah anak buah Presiden Republik Indonesia. Itu pertanyaan saya. Nah ini loh, jadi kan memang kita melihat apa yang terjadi ini seperti kita nggak usah bicara film ini dulu, kita bicara Civitas Akademika kemarin, kita bicara Uskup Agung kemarin, yang mereka peringatkan itu adalah Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi agar bersikap netral dan tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara maupun waktu-waktunya sebagai seorang presiden untuk mengurusi masalah hal-hal seperti pemilu ini, khususnya untuk memenangkan salah satu paslon yang dimana di situ ada Gibran Rakabuming Raka yang putra kandungnya sendiri. Nah, film ini juga menegaskan soal hal itu. Pada ujungnya negara kita adalah sistem presidensial dan di mana kekuatan presiden itu sangatlah kokoh dan dia bisa mengatur semua aparat negara. Jadi pertanyaannya itu pertanyaan yang cukup lucu bila disampaikan oleh seorang Gibran. Ya, tetapi ya itulah, kami tetap melakukan pelaporan-pelaporan sebagai peserta pemilu yang baik, dan tentunya kami mengajak masyarakat juga untuk lebih berani dan lebih proaktif lagi melakukan pelaporan. Dan kita ingin menegaskan bahwa film ini sama sekali buat kami tidak menjadi kami ingin menungganginya sebagai sebuah efek elektoral. Seperti disampaikan tadi, di dalam film ini juga banyak dikatakan ada beberapa yang menguntungkan Pak Ganjar maupun Pak Anies dan lain-lain. Tetapi pada prinsipnya kita menganggap sebuah film dokumenter yang sifatnya berbasis data dan fakta dan diceritakan dalam alur cerita oleh tiga akademisi yang cukup bisa dianggap berintegritas dan kredibel. Nah, ini saya rasa suatu hal yang baik untuk demokrasi kita. Baik, Bang Rey, kalau sebegitu banyak fakta-fakta di lapangan yang mengarah pada dugaan kecurangan, di mana ya Bawaslu sampai sejauh ini yang Bang Rey lihat? Apakah Bawaslu sudah bekerja dengan lumayan begitu ya setidaknya untuk bisa membuktikan berbagai dugaan kecurangan ini? Bang Rey, audionya belum muncul? Masih di mute. Saya rasanya sejak 6 bulan yang lalu ya Mbak Zilvia sudah seringkali mengungkapkan makin tidak relevan kehadiran Bawaslu di dalam pelaksanaan pemilu kita gitu. Makanya kan saya mengatakan perlu evaluasi besar-besaran terhadap institusi Bawaslu ini. Karena lebih banyak uang keluarnya ketimbang manfaat yang diambil dari Bawaslu-nya gitu. Nah, film ini pada tingkat tertentu justru sebetulnya membuat malu Bawaslu. Hanya dengan 3 orang ditambah 1 sutradara, mereka bisa bekerja sedemikian rupa lalu menghasilkan film yang ditonton hingga jam ini hampir mencapai 8 juta orang. Kenapa Bawaslu tidak bisa melakukannya? Kemana Bawaslu dengan dana puluhan triliun itu? Oleh karena itu menurut saya salah satu yang mestinya kena imbas dari ini adalah keberadaan Bawaslu itu. Perlu kita mengkritisi dengan sungguh-sungguh apakah Bawaslu ini masih dibutuhkan di masa mendatang atau tidak, saat dimana kelihatan elemen civil society-nya makin cerdas, makin kuat, dan makin berani mengungkapkan berbagai kejelasan-kejelasan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Itu satu, Mbak Zilvia. Yang menarik juga bagi saya adalah soal baru 1 kali 24 jam lebih film dokumenter ini sudah ditonton oleh lebih dari 7 juta orang. Sekarang saya dengar sudah hampir 8 juta orang yang menonton. Apa sih yang mau ditunjukkan dengan riuhnya masyarakat menonton film kita hanya dalam 1 hari terakhir ini? Bagi saya yang mau dikatakan itu ada 2 setidaknya. Pertama, isi dari film itu memang menggambarkan situasi yang juga dialami oleh masyarakat kita umumnya.
bahwa mereka mendengar, melihat, merasakan, mengetahui berbagai bentuk-bentuk seperti yang dinarasikan di dalam film itu, yang kemudian mereka merasa terwakili oleh film itu, dan oleh karena itulah mereka menontonnya ramai-ramai. Tetapi kalau kita sedikit agak bijak melihat betapa riuhnya masyarakat menonton film ini, dapat sampai 8 juta hingga jam ini saya dengar, itu juga menunjukkan adanya sikap jengkel, sikap miris, bahkan boleh disebut sebagai tanda perlawanan dari masyarakat kepada mereka-mereka yang mencoba mengotori pelaksanaan Pilpres ini demi kemenangan semata, yang mencoba menggunakan segala cara untuk menang demi kekuasaan, yang mengabaikan moral, mengabaikan etika, mengabaikan konstitusi, menggunakan aparatus demi kemenangan semata-mata. Saya kira melunjaknya masyarakat yang menonton film Dirty Vote ini menunjukkan kepada kita sebetulnya kalau kita arif melihatnya ada tanda-tanda perlawanan di sana. Oke, baik. Dan terakhir untuk Bang Ciko, Ketua Bawaslu menyatakan Bawaslu itu sudah bekerja sesuai perundang-undangan yang ada. Dan ketika ditanyai soal Dirty Vote ini, Bawaslu minta masyarakat menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan konflik jelang hari pencoblosan. Jadi apakah rilisnya Dirty Vote ini termasuk hal yang bisa menimbulkan konflik jelang hari pencoblosan? Atau Bawaslunya kalau tidak tegas itulah yang bisa menimbulkan konflik pada saat pencoblosan? Jadi konflik dan polarisasi itu saya selalu katakan, bahkan beberapa waktu lalu dari Paslon 2 kan menggaungkan bahwa kalau pemilu ini lebih dari kalau pemilu dilakukan sekali putaran akan menghindar dari polarisasi dan konflik. Justru ini salah satu jawaban yang bisa menjawab pernyataan yang barusan saya katakan, pertanyaan dari Silvi tadi, bahwa yang bisa membuat terjadinya polarisasi dan konflik adalah kecurangan, adalah ketidaknetralan aparat, adalah inkompetensi dari Bawaslu RI. Nah, ini yang bisa menciptakan konflik. Jadi bukan sebuah film, bukan sebuah dokumenter, bukan juga pernyataan-pernyataan akademisi, bukan juga pernyataan Uskup Agung, dan kita harus sadari dan masyarakat juga harus sadar bahwa jangan mau diadu domba seakan-akan nanti bila ada ricuh dan hal-hal yang tidak kita inginkan ini seakan-akan dihasilkan dari film maupun statement-statement yang disampaikan sivitas akademika terkait pemilu yang bersih, jujur dan adil ini. Itu baik, yang saya kalau begitu. Oke, terima kasih Bang Ciko Hakim dan juga Bang Ray Rangkuti. Terima kasih sudah bergabung di Prime News hari ini. Sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.